dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba juga utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku, kecuali dengan hak Islam, sedangkan hisab atau perhitungan mereka diserahkan kepada Allah yang Maha Tinggi." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita akan bedah hadis ini. Potongan pertama dari hadis yang disampaikan dari lisan yang mulia Nabi Muhammad SAW, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah." Artinya, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, juga mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat. Ada pertanyaan kecil teman-teman. Kalau begitu, Nabi Muhammad SAW dan kita semua diperintahkan untuk memerangi selain orang Muslim. Apakah benar? Jawabannya iya. Kita disuruh menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang dalam Islam itu terbagi menjadi 2. Ada peperangan yang sifatnya mempertahankan diri. Seperti misalnya wilayah kita lagi diserang, penjajah lagi masuk. Dan ini kalau terjadi, kayak kasus dulu Indonesia dijajah oleh Belanda misalnya, oleh Jepang, maka setiap muslim kena hukum jihad fardu ain. Kewajiban secara individual. Wajib kita semua membela. Mau laki-laki, mau perempuan, semuanya ikut berperang. Melawan musuh-musuh yang menjajah wilayah-wilayah Islam. Jadi ini kalau terbunuh insya Allah mati syahid. Ini namanya jihad yang fardu ain, wajib. Masuk dalamnya kalau pemerintah setempat juga memerintahkan kita untuk membela musuh. Walaupun musuh belum menjajah, tapi akan menyerang, masuk dalamnya makna ini. Berarti imam wajib dipatuhi di sini atau pemimpin. Yang kedua adalah jihad yang sifatnya fardu kifayah, yaitu jihad ekspansi. Jadi kita mengekspansi Islam. Kalau ada pemerintah muslim punya kekuatan, maka dia menawarkan kepada negara-negara non-muslim atau wilayah non-muslim untuk masuk Islam. Kalau mereka nolak, maka mereka membayar jizyah atau upeti. Kalau mereka nolak, maka bisa saja terjadi peperangan. Tetapi di sini, peperangan tujuannya bukan untuk merampas harta orang, bukan untuk menumpahkan darah, tetapi untuk menerapkan syariat Allah di wilayah tersebut. Karena memang Nabi SAW melakukan itu. Nabi SAW mengekspansi Islam menuju ke Khaybar, wilayah orang Yahudi. Beliau tinggal di sana lebih dari 50 hari untuk mengepung benteng-benteng Yahudi dan menaklukkan 9 benteng Yahudi. Dan akhirnya Khaybar menjadi wilayah Islam. Begitu juga Nabi SAW ekspansi Islam ke Mekah. Dan terbebaskanlah Mekah dari kekufuran, dikenal dengan Fathi Makkah. Begitu juga Nabi SAW menuju ke wilayah suku Hawazim. Tepatnya terjadi peperangan di wilayah Hunain, terkenal dengan Perang Hunain. Juga dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin. Bagaimana di zaman Umar, jihad ekspansi ini luar biasa gitu. Di tahun 15 Hijriah beliau sudah memutus pasukan untuk menaklukkan wilayah negeri Syam, Palestina, Lebanon, Syria dan juga Jordania. Kemudian wilayah Asianya Turki. Kemudian di tahun 16 beliau mengutus pasukan menaklukkan wilayah Persia, Irak, Iran, Rusia dan sebagian besar wilayah Pakistan. Sekarang kemudian di tahun 20 beliau ekspansi kekuatan Islam untuk menaklukkan wilayah Mesir dan terbukalah pintu Afrika pada saat itu. Ini ekspansi. Bukan karena Umar diserang, tapi Umar mengutus pasukan memang ke sana. Tujuannya untuk menawarkan Islam. Mereka nolak, maka mereka bayar jizyah. Kalau mereka nolak terjadi peperangan. Tapi peperangan sekali lagi bukan untuk merampas harta orang. Karena kapan orang-orang wilayah yang mau diserang itu menyatakan diri masuk Islam, sudah selesai. Yang jadi pemimpin ya tetap pemimpin di sana, yang pedagang ya tetap jalan dengan dagangannya. Tapi yang diterapkan hukum Islam. Tidak boleh lagi ada haram di pasar, di rumah, diterapkan hukum Islam, diterapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dibangunnya masjid-masjid, diperkenalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah berhasil menaklukkan sebuah wilayah, konsep dasarnya adalah la ikraha fid din,
nggak ada paksaan dalam agama. Pasukan Islam beda dengan pasukan yang lainnya. Kita kalau sudah menguasai sebuah lokasi, kita nggak boleh paksa orang masuk Islam, karena targetnya penaklukan wilayah untuk menerapkan hukum Allah. Mereka tetap dalam agamanya, silahkan. Allah menyebutkan la ikraha fid din, nggak boleh ada paksaan dalam menganut agama Islam. Kita tawarkan, silahkan. Tidak mau, ya sudah. Tetapi semua wilayah di muka bumi ini punya kewajiban menerapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang beriman disuruh mengekspansi itu. Dan ini juga dicontohkan selain Umar bin Khattab juga Uthman bin Affan. Kemudian dicontohkan pada zaman Umayyah, Muawiyah juga sempat mengutus pasukan, Yazid sempat mengutus pasukan waktu mau menaklukkan Konstantinopel. Kemudian beberapa khalifah-khalifah termasuk sampai Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya. Kemudian Khilafah Abbasiyah juga begitu, Uthmaniyah juga begitu. Muslimin punya kekuatan militer yang sangat kuat untuk memperkenalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hanya tujuannya menargetkan agar Islam diterapkan di wilayah-wilayah itu dan tidak ada paksaan. Bahkan kalau ada tawanan perang, disunnahkan kita membebaskan. Kata Nabi SAW, berikan makan orang-orang dan bebaskanlah para tawanan. Juga Nabi SAW bersabda kepada para tawanan yang ditawan oleh beliau dan para sahabat, beliau mengatakan, berbuat baiklah pada tawanan-tawanan tersebut. Dan Nabi SAW pada saat menekankan masalah itu, para sahabat dikatakan oleh musuh-musuh yang ditawan akhirnya mereka masuk Islam, kami menemukan sahabat-sahabat Muhammad memegang roti manis tangan kanannya dan kurma kering di tangan kirinya, lalu mereka memasukkan roti manis ke mulut-mulut kami sementara kami tawanan dan musuh keluar untuk memerangi mereka, dan mereka memakan kurma-kurma kering yang ada di tangan kirinya tadi. Maksudnya makan dengan tangan kanan tapi yang ada di tangan kirinya. Jadi tawanan sangat dihormati dalam Islam. Bukan berarti tawanan perang seperti sering kita tahu, disiksa, dipenjara, dipukul, nggak dikasih makan, nggak mandi, nggak segala macam, tidak. Dalam Islam bukan begitu, bahkan kita suruh bebaskan. Siapa tahu dia bisa masuk Islam. Dan terlalu banyak tawanan-tawanan perang masuk Islam justru karena melihat bagaimana muamalah yang baik dari para kaum muslimin. Belum pernah di muka bumi ini ada pasukan perang seperti pasukan muslimin kalau benar-benar di atas sunnah. Mereka nggak akan merusak, mereka tidak akan membakar, nggak ada mutilasi, orang yang menyerah tidak disiksa. Sudah selesai. Seperti itulah. Makanya Nabi SAW mengatakan Allah telah memerintahkan kalian berbuat baik dalam segala keadaan. Oleh karena itu kalau kalian membunuh-bunuh dengan cara yang baik, tusuk mati, selesai. Orang menyerah ya sudah tawan. Bahkan dianjurkan untuk bebaskan. Dan kalau kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Tenangkanlah hewan kurban kalian dan tajamkanlah pisau-pisau kalian. Juga Nabi SAW mengatakan jangan kalian membakar, karena yang boleh menyiksa dengan api hanyalah pemilik api itu, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah konsep dasar di dalam Islam. Juga ada satu hal yang harus digarisbawahi pada saat pasukan Islam mendatangi sebuah wilayah, maka mereka terlebih dahulu menawarkan Islam itu dulu. Islam itu begini, dikasih waktu untuk berpikir, berdiskusi segala macam. Kalau mereka nolak, enggak, kami enggak mau Islam, ya udah mereka bayar upeti. Nanti disepakati antara panglima perang muslim dengan pemimpin negara tersebut membayar per kepala berapa gitu ya. Bahkan ada dalam sejarah Uthmaniyah itu Amerika Serikat dulu di awal-awal sempat membayar jizyah kepada muslimin. Kemudian kalau mereka menolak maka terbuka pintu untuk peperangan, itu pun dengan adab-adab yang sudah saya sampaikan tadi. Ini makna daripada kalimat Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kemudian juga beliau mengatakan فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. Kalau mereka melakukan itu, mereka masuk Islam, mereka menerima syahadat, mereka menerima sholat, mereka menerima bayar zakat, atau mereka jizyah, upeti, atau mereka menulis perdamaian, semua masuk dalamnya ini ya. Maka mereka telah mengamankan darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam. Makna hak Islam adalah kalau mereka membunuh ya dibunuh, mereka mengganggu ya dihukum. Selama mereka tidak melakukan masalah maka tidak akan ada hukuman bagi mereka. Lalu dikatakan wahisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisab mereka dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Dari hadis ini diambil pelajaran lain juga bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW untuk memerangi orang yang tidak sholat dan tidak zakat. Kalau ada orang tinggalkan sholat secara sengaja, apalagi bangkang, jahdan, maka hukumnya bisa kufur. Apa itu sholat? Gak ada sholat, makanya hukumnya bangkang. Ini jahdan, bisa kufur dia.
Pemerintah muslim setempat wajib menghukum orang-orang seperti ini. Kalau dia tinggalkan sholat, malas-malesan, maka ini ditakzir, diberikan peringatan-peringatan yang keras, hukuman-hukuman, tetapi tidak seberat kalau orang jahdan atau membangkang tadi, untuk menghapus syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga orang kalau meninggalkan zakat, diambil dari sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat Nabi SAW meninggal. Sebagian suku Arab tidak mau membayar zakat. Mereka mengatakan, kami bayar zakat kepada Nabi SAW saja, dan kami tidak bayar lagi yang lain. Maka pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan membentuk pasukan untuk menyerang mereka. Mereka dikenal dengan mani'uz zakah, orang-orang yang menolak membayar zakat. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat datang kepada Abu Bakar dan berkata, wahai Abu Bakar, wahai Amir Mu'minin, kenapa anda tidak kirim da'i saja kepada mereka? Kenapa kita harus bentuk pasukan menyerang mereka? Maka kata Abu Bakar, saya pasti akan memerangi siapa yang memisahkan atau membedakan antara sholat sama zakat. Karena sholat saja bisa diperangi, apalagi zakat. Karena Allah selalu menghubungkan antara dua perintah ini. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Selalu begitu. Aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimus sholah wa atuz zakah. Maka tidak bisa dipisahkan antara dua perbuatan ini.